Mungkin kita pernah mengalami atau melakukan tes rapid di suatu klinik negatif, tetapi ketika kita pindah keesokan harinya ke klinik lain, kita dinyatakan positif. Atau ada suatu seseorang mungkin keluhannya demam, batuk, ya, kemudian dilakukan foto ronsen, gambarannya bronkopneumonia yang berat seperti kasus bronkopneumonia yang mengarah ke corona. Tetapi hasil rapidnya negatif. Ketika dilakukan swab PCR, ternyata hasilnya positif. Nah, inilah yang sering membingungkan. Atau karena hasil rapidnya negatif, akhirnya kita melakukan pengulangan pemeriksaan rapid lagi 5 hari kemudian. Padahal kondisi pasien sudah gambarannya sesak begitu ya, sehingga tapi kalau kita bilang dia corona, sedangkan hasil rapidnya negatif, pas kita ulang 5 hari kemudian, ternyata hasil rapidnya positif. Nah, inilah yang kita akan bahas tentang bagaimana kita mendeteksi kasus-kasus yang sering hasil rapidnya negatif, yang kemudian akan menjadi positif beberapa hari kemudian. Teman-teman harus mengetahui bahwa untuk mendeteksi kasus COVID ini memang dilakukan pemeriksaan ada 2 ya, PCR dan rapid test. Rapid test pun ada 2, rapid test untuk mendeteksi antibodi dan rapid test untuk mendeteksi antigen. Kedua jenis pemeriksaan ini bertujuan adalah menentukan seseorang terkena infeksi virus corona atau tidak. Nah, kalau yang disebut dengan tes PCR itu adalah jenis pemeriksaan untuk mendeteksi genetika ya, genetika daripada virus corona, DNA dan RNA. Sehingga kalau ini positif memang akurasinya 100%. Akurasi 100%, cuma kelemahan daripada pemeriksaan PCR ini pertama biaya dan waktunya. Biasanya bisa 4, 5 atau bisa 1 minggu kita baru mendapatkan hasilnya. Sedangkan kita membutuhkan hasil pemeriksaan yang cepat. Lalu kita melakukan pemeriksaan rapid test antibody. Nah, rapid test antibody ini biasanya positif kalau pasiennya itu sudah terinfeksi hari ke-7. Sehingga kalau hasil rapidnya negatif, pasiennya perlu melakukan pengulangan pemeriksaan itu di hari ke-7 sampai 10 hari berikutnya. Tapi pasien tetap melakukan isolasi mandiri di rumah jika tidak tampak gejala. Sedangkan pemeriksaan rapid test antigen ini disebut tes rapid memang karena kecepatannya sama seperti rapid test antibody. Di sini dilihat adalah antigen daripada virus corona, yaitu untuk melihat adanya fosfoprotein atau spike glikoprotein yang ada pada permukaan daripada virus corona. Dia tidak terlalu spesifik sehingga tidak bisa dijadikan patokan bahwa orang sudah terkena atau terinfeksi oleh virus corona, karena ini hanya untuk screening ya, untuk kecepatan kita mendiagnosa sehingga pasiennya harus dilanjutkan dengan pemeriksaan swab PCR. Di sini rapid antigen artinya kalau dia positif itu tidak 100% karena virus corona, dia bisa juga positif pada virus influenza dan respiratory syncytial virus. Sehingga masih bisa ada kemungkinan lain. Begitu juga dengan rapid. Kalau dia positif belum tentu juga dia terpapar virus corona, masih ada kemungkinan virus-virus lain ya. Cuma untuk menentukan kecepatan terapi kita seperti dari permasalahan seorang yang udah gambarannya bronkopneumonia yang berat, sudah sesak, sudah saturasi oksigennya rendah, tapi rapidnya masih negatif, kita bisa melakukan pemeriksaan rapid antigen untuk kecepatan di dalam
diagnosis dan penanganannya.